Ya. Kita mau Regis Restaurant guys. Ayo kita ke lobby. Hai, selamat pagi. Ya, dengan penuh semangat tapi masih lapar karena perut Papua. Jadi kita Ini jam 9 ya. tetap semangat. Semoga bisa cepat dapat makanan. Ya, kita sekarang di GRII atau biasa disebut juga RMCI. Ya, tempat pelayanan yang kita kenal Pendeta Stefan Tong. Ya, demikian guys, kita mau daftar dulu ya. Oke, bye. Oke, bye. Antri. Kita kelompok ada loket Pak. Terakhir ini sudah. Tapi jemput sama yang di rumah juga. Oke. Kirim ya. Kirim kayak yang tadi. Ya? Bisa keluar ke sini. Apa? Bisa nanti keluar ke sini. Jadi sekarang kita di mana? Sekarang kita ada di dalam Katedral Mesias. Ini semacam ya gereja ya. Ya, seperti yang bisa dilihat di sana. Coba balik. Ya kira-kira itu. Gitu aja Pak terus. Silakan. Begini aja. Ini video. lihat dari sisi jalan kalau kita makan. Ini gang yang waktu kita makan tadi kita lihat nih. Oh iya.
Jelasin. Lokasinya sudah uangkan. Gimana ya? Ngomong. Ini Hi vlog. guys. Today is the first day in Oke. Jakarta for us. For you, today is the second day. Enggak, ini first time juga. Oh, first time. Second Itu day. oh, Hari kedua. Iya, hari kedua. Udah, makan. Enggak ada. Hai guys. Ya, begitu saja. Mana itu udah video-video apa sih? Guys, kita sekarang ada di Gereja Reform Injil Ini dia. Jakarta. Itu gerejanya. Kita sudah dekat guys. Sudah dekat. Kita berjalan kaki saja karena kita dari Indomaret. Ayo guys, ikuti kami mau mengikuti kegiatan di Gereja Reform. Semangat. Tanpa non organik. Ini organik dong. Kayu. Udah, klik saja. Itu nggak ada kaki juga. Oh, mau ada kaki sini. Itu ada, saya tahu ada kaki. Sudah, bisa foto. Sudah. Apa ini? Oke, sekarang kita mau ke Museum Simfoni. Jadi kita sudah titip tas dan barang kita dan kita siap naik ke atas. Jadi kenapa barang harus dititip? Karena takut ada pencurian, itu aja sih. Oke, let's go. Oke, sekarang kita ada di, saya nggak tahu ada di mana. Ya, di sini ada. Oh, di sini ada. Di sini ada apa ini? Ini nggak tahu ini apa ya. Kan lihat sur. Di sini ada. Nggak ada keterangan. Oke, naik. Kita sekarang ada di dinasti Cina ya guys. Ya guys, kalian bisa lihat penjelasannya ada di tulisan. Oh, kita tidak boleh melewati garis kuning ya guys. Don't touch. Oke, lanjut. Ini adalah replika dari kuburan tahun 600 dan 700 di Tiongkok. Jadi pada waktu itu orang-orang Tiongkok semuanya kalau meninggal dia akan masuk ke dalam kuburan dan kuburannya itu dipenuhi dengan barang-barang ini. Jadi ada yang paling depan sekali itu disebut sebagai Raja Sorga. Raja Sorganya di bagian bawah, bagian kakinya itu sedang injak setan. Lalu dimundur ke belakang lagi itu adalah pekerja pejabat sipil. Mundur lagi itu adalah orang-orang yang naik kuda, terakhir adalah unta. Kanan kirinya itu adalah barang-barang seperti piring, bantal, lalu hiasan seperti binatang-binatang dan juga Sudah ya? bebek. Sudah dengar ini penjelasannya? adalah satu paket yang harus masuk ke kuburan. Oh, Kalau oke. Bapak Ibu lihat di bagian ujung sekali itu ada pintu kecil. Di sini ada kuda dan kawan-kawannya. Jadi mereka semua adalah para pelindung bagi arwah itu. Ini adalah konsepnya orang Oke. Tiongkok.
Oke, lanjut ya. Di sini juga kita masih temukan ada beberapa patung ya guys. Di sini ada patung-patung unta dan kawan-kawannya. Silakan dinikmati. Ini sepertinya di Silk Road Map. Silakan dilihat ya. Di sini ada Arab, Persia, India, Egypt, China, dan Korea, Jepang. Dari awal kita melihat banyak kuda ya guys ya. Ya silakan kalian lihat sendiri saja artinya itu apa. Di situ ada penjelasannya. Anak itu sudah. Nah, aku adalah simbol kekuatan. Kemudian ini simbol kekuatan. Terus ini aku orang Bakdian, nggak tahu itu apa ya guys ya. Oke, penjelasannya. Dinasti Tang itu sekitaran tahun 618 sampai 907 Masehi. Oke, itu ada penjelasannya di sana. Kemudian di sini ada sobat cilik. Dinasti Tang ya. Dinasti Tang adalah salah satu masa paling hebat di Tiongkok, dimulai oleh Li Yuang. Dinasti ini mencapai puncaknya saat putranya Li Shimin Tang Taizong memerintah dengan bijak. Wow, amazing. Nah, ini ada beberapa festival dinasti Tang, Tahun Baru Imlek, Lampion. Nah, di Kalam Kudus tuh sering ada pelaksanaan Tahun Baru Imlek. Jadi jalur sutra itu kalau dari Asia dimulai dari Tiongkok. Ini ada penjelasan. Ini jalur sutra ternyata. Daerah sini namanya Tunhuang. Ini adalah sebetulnya padang gurun, tetapi ada oasis. Karena ada oasis dijadikan tempat persinggahan untuk para pedagang, sehingga mereka membuat bangunan-bangunan termasuk kuil-kuil. Kenapa bisa ada kuil? Karena ajaran agama Buddha dari India itu sudah mulai menyebar. Jadi Bapak Ibu lihat ya, ini terus jalur sampai ke Italia, sampai ke barat, sampai ke Mesir, sampai ke India, termasuk Sun Gokong. Kalau Bapak Ibu familiar dengan film Kerasakti dan Biksu Tong Sangchong, itu Tong Sangchong betul-betul ada orangnya, tapi namanya bukan Tong Sangchong, namanya adalah Swansong. Ini, jadi dia pergi dari China, dia pergi ke India. Makanya kenapa judul filmnya adalah Perjalanan ke Barat, karena India itu ada di baratnya Cina. Pergi ke sini, lalu dia menemukan Buddha versi India yang asli, dia bawa pulang kembali, dan kemudian disinilah disimpan. Ada pagoda di area pintu masuk tadi, itu adalah pagoda yang menyimpan kitab-kitab suci orang Buddha pada waktu itu. Jadi ini Persia, ini adalah Baktria. Ini ada keturunan orang-orang prajurit dari Alexander the Great yang kemudian menetap di sini. Lalu ini adalah orang Sogdia. Orang Sogdia itu sekarang wilayahnya ada di sekitar Uzbekistan. Nah, orang-orang Sogdia ini itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang barat yang jago sekali berdagang, dan mereka berinteraksi dengan orang Tiongkok sampai mereka ke Tiongkok menjadi pejabat-pejabat di Tiongkok. Maka kalau Bapak Ibu lihat, orang-orang Sogdia itu ada di sini, sedang memainkan alat musik. Jadi alurnya adalah ini orang-orang dari barat menuju pergi ke timur, ke kota Chang'an. Yang di sini orang-orang Tiongkok pergi menuju ke barat untuk berdagang. Apa yang didagangkan? Salah satunya adalah sutra. Makanya kenapa namanya adalah jalur sutra. Dan dari mana sutra itu muncul? Muncul dari satu buah kepompong yang gak sengaja jatuh ke cangkir tehnya seorang permaisuri. Lalu permaisuri itu lihat kok ada barang jatuh di dalam cangkir saya. Lalu ditarik. Waktu ditarik kok gak habis-habis. Terus ditarik panjang, ternyata itu benang. Maka dia penasaran apa yang jatuh. Dia lihat ke atas, ternyata banyak kepompong ulat sutra. Dan akhirnya dia membuat peternakan ulat sutra, dan dia memproduksi sutra itu. Dan produksi ulat sutra menjadi rahasia bagi Tiongkok, dan Kaisar mengatakan tidak boleh ada yang membocorkan bagaimana cara memproduksi sutra. Taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai bocor, apalagi ke negara lain, kamu harus mati. Sehingga sutra itu dimonopoli oleh Tiongkok dan komoditas utama di dalam jalur perdagangan ini. Tapi ada juga rempah-rempah, cengkeh, dan sebagainya. Dan ini menunjukkan hasil peradaban antara Barat dan Timur. Sehingga kalau dilihat alat musiknya, itu bukan lagi alat musik Tiongkok, tapi alat musik tiup orang Turki, ada alat musik Timur Tengah, dan sebagainya.
Kalau lihat untanya Bapak Ibu, unta punuk 2 ini adalah untanya Tiongkok. Tapi unta punuk 1 yang dinaiki oleh orang Sogdia ini adalah untanya Timur Tengah. Dan orang Sogdia yang nantinya akhirnya menjadi pejabat, menjadi salah satu keturunannya, menjadi pemberontak di masa dinasti Tang. Karena dia memberontak, akhirnya dinasti Tang hancur. Jadi Bapak Ibu, semua penjelasan yang tadi saya ceritakan sudah ditulis dan ditempel di tembok ini. Silakan Bapak Ibu boleh membaca dengan lebih detail. Pelan-pelan, karena barang-barang seperti ini nggak mungkin ketemu dalam satu tempat. Toko mana yang jual seluruhnya? Jadi kalau ketemu dibeli. Pak, maaf, tidak boleh direkam penjelasan. Kita dengar penjelasan dulu, baru nanti ada waktu mau foto. Kalau Bapak Ibu lihat ini banyak ngomongin tentang patung, karena semua yang ada di sini adalah patung, gitu ya. Sebelumnya saya informasikan dulu beberapa peraturan. Jadi di sini boleh video, boleh foto. Nanti saya akan kasih waktu untuk ambil video. Saya akan kasih waktu untuk ulang gitu, mau ngelebur lagi yang kalau Bapak Ibu lihat patung itu biasanya bukan yang dari Kundu tapi yang dari Venus de Milo. Lewat situ, Bapak, silakan. Ini Bajo lagi makan. Nasi paling kiri, paling kiri. Nasi dari sana paling kiri. soto daging yang lontong sayur, ini soto daging. Oh, lontong sayur. Yang hitam ini. Ini tuh kentang. Ini tuh gede banget, ini tuh kentang. Lihat, ini paling bergizi dari semuanya. Saya bisa rasa kan?
Berapa guys? Hari ini? Hai. Ini sesi keberapa? 4. Keempat untuk hari kedua. Semangat.